Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agung Logowo. Oke, di video kali ini kita akan membahas 3 pilar kebijakan fiskal gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang 3 pilar. Apa sih 3 pilar dari kebijakan fiskal tersebut? Nah, jadi dalam kebijakan fiskal ada kendali utama keuangan negara gitu ya, antara pengeluaran, utang, dan pendapatan. Jadi antara pengeluaran, utang, dan pendapatan ini harus sesuai gitu ya, harus saling terhubung dan harus sesuai gitu. Nggak bisa pengeluarannya itu besar, pendapatannya kecil. Nanti pendapatannya kecil, utangnya banyak, itu nggak bisa, itu bahaya teman-teman ya. Nah, jadi harus sesuai gitu antara pengeluaran dan pendapatan dan utang. Nah, jadi karena instrumen tersebut udah absolut, jadi pemerintah untuk mengatur lintas perputaran uang negara guna mencapai target ekonomi dan sosial. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang pertama mengurangi tingkat pengangguran, yang kedua mencegah pemborosan sumber daya, yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, terus ada sih apa sih 3 fungsi fundamental ya dari pendorong ekonomi. Nah, yang pertama itu ada alokasi gitu ya. Fungsinya untuk memprioritaskan dana dan distribusi dalam pemerataan kekayaan dan stabilitas harga menjaga keseimbangan. Jadi alokasi dan memprioritaskan dana. Jadi dana yang sudah ada, dana yang sudah dibuat itu harus dialokasikan dengan baik, nggak bisa secara asal-asalan. Nah, begitu juga dengan distribusi dan pemerataan kekayaan. Jadi semua seluruh Indonesia tuh harus mendapat sesuai gitu ya, nggak bisanya yang di banyak cuma di Jawa aja, nanti Sumatera nggak ini ya nggak sampai banyak, itu nggak bisa. Semua pulau tuh wajib kena seluruh Indonesia. Nah, itu ada stabilitas, jadi untuk menjaga keseimbangan. Jadi semua harganya itu harus keseimbang gitu ya, harus seimbang agar bisa masyarakat bisa terjamin untuk membelinya. Nah, jadi ketiga fungsi ini bekerja secara simultan untuk memastikan sumber daya publik dikelola secara efisiensi, adil, dan stabil. Nah, jadi fungsi alokasi ya itu memprioritaskan kebutuhan esensial. Nah, jadi antara sumber daya negara sangat terbatas. Pastinya pemerintah harus membuang keputusan presesi untuk memastikan dana publik mengalir ke sektor yang paling membutuhkan. Nah, jadi sektornya adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan dan layanan sosial. Nah, kalau di pendidikan itu dia bisa untuk eh, apa ya? Untuk gedung sekolah, untuk membangun fasilitas ke sekolah gitu ya. Kalau kesehatan bisa untuk rumah sakit, kalau infrastruktur tuh jalan dan jembatan. Contohnya kalau pertanian sosial itu untuk militer dan untuk kebutuhan masyarakat layanan sosial. Nah, jadi bukan seberapa banyak dana yang dihabiskan, melainkan sistem efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik yang berekonomian secara keseluruhan. Nah, di sini ada fungsi distribusi gitu. Nah, jadi bisa menciptakan keadilan sosial. Untuk kebijakan anggaran itu wajib antara pajak progresif dan subsidi bansos. Kalau pajak progresif inilah tarif pajak yang meningkatkan seiring dengan tingginya tingkat pendapatan. Nah, jadi pajak yang tinggi gitu, pajak progresif. Nah, sementara kalau subsidi bansos adalah bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk mendorong ya untuk masyarakat yang kurang mampu, biasanya seperti itu ya. Nah, terus fokus utama untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok dan mendistribusi kekayaan untuk memprioritaskan kesertaan ekonomi. Nah, di sini ada fungsinya ya antara ancaman inflasi dan ancaman deflasi. Bagi teman-teman yang belum paham gitu, teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya. Antara ancaman inflasi itu bagaimana belanja publik itu harus sesuai gitu ya, untuk diinginkan sesuai ekonomi. Nah, kalau deflasi itu tingkat belanja publik dan turunkan pajak untuk merangsang permintaan. Nah, di sini ada dampak lintas sektoral pada daya saing nasional, ada dari kapasitas manusia, fungsinya untuk investasi pada pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan dasar. Nah, ini dari kapasitas manusia untuk SDM-nya. Kalau inovasi masa depan ini sebagai apa ya? Sebagai investasi negara lah gitu ya, untuk penelitian, pengembangan, dan teknologi. Itu fungsinya untuk membangun suatu sektor ini ya. Kalau infrastruktur dasar itu pembangunan ya, untuk bangunan negara, contoh untuk jalan raya, akses air bersih, jaringan energi, dan untuk kayak kebutuhan negara lah infrastrukturnya gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya peningkatan efisiensi operasional negara dengan daya saing ekonomi global dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk apa ya? Untuk anatominya dia alokasi itu dia fokus utama prioritas sektor esensial. Nah, kalau instrumen utamanya PBN sektoral, target hasilnya efisiensi dan produktivitas. Sementara distribusi adalah pemerintahan kekayaan, pajak progresif dan subsidi, dan keadilan sosial. Stabilitasnya adalah perekonomian nasional, penyesuaian belanja tarif, dan kontrol inflasi dan deflasi. Oke, nah jadi mesin ekonomi adalah mesin ekonomi yang tidak pernah berhenti berdenyut. Jadi fiskal adalah mesin ekonomi yang tidak pernah berhenti dan berdenyut. Karena kebijakan fiskal bukan sekedar deretan angka anggaran. Dia melainkan instrumen hidup yang mengalokasikan masa depan, mendistribusi keadilan, dan menstabiliskan perahu negara di tengah gelombang ekonomi. Oke teman-teman,
Sekian video kali ini, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau teman-teman suka video ini, dan share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.